Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di video pembelajaran akuntansi keuangan. Dan kali ini kita akan memasuki KD yang baru, yaitu pencatatan persediaan. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama, pengertian, fungsi dan penentuan persediaan, yang kedua, sistem pencatatan persediaan, yang ketiga, metode penilaian persediaan, dan yang terakhir, penilaian persediaan dengan kartu persediaan. Yuk kita simak selengkapnya. Apa itu persediaan? Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 Tahun 2007, istilah persediaan atau inventory dapat diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, barang dalam proses produksi untuk diselesaikan, serta dalam bentuk perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Jadi, PSAK ini mengartikan persediaan bukan hanya untuk persediaan bagi perusahaan dagang saja, tapi juga mengartikan persediaan berdasarkan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Jadi, setiap perusahaan tersebut memiliki persediaan dalam bentuk yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda juga. Oke, berikutnya adalah persediaan dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Kalau di perusahaan jasa tadi kan bentuknya supplies ya, atau perlengkapan menurut PSAK tadi. Nah, untuk perusahaan dagang dan manufaktur di sini perusahaan dagang untuk persediaannya itu disebut sebagai merchandise inventory, atau yang selama ini kalian tahu persediaan barang dagang ya bahasa Indonesianya. Lalu di perusahaan manufaktur untuk persediaannya sendiri itu dibagi lagi menjadi ke 3 macam persediaan. Persediaan yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan yang merupakan bahan-bahan mentah yang akan diolah menjadi bahan setengah jadi yang akan disebut sebagai persediaan barang dalam proses. Dan barang dalam proses tersebut nantinya setelah jadi akan menjadi persediaan barang jadi. Berikut adalah fungsi persediaan. Fungsi yang pertama yaitu menyeimbangkan produksi dengan distribusi. Jadi maksudnya di sini adalah jangan sampai ketika produksinya banyak tapi distribusinya sedikit, atau sebaliknya memerlukan distribusi yang banyak tapi tidak berproduksi gitu. Maka fungsi persediaan di sini itu untuk menyeimbangkan keduanya antara produksi dengan distribusi. Yang kedua, memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang akan terjadi. Jadi, fungsi persediaan yang kedua adalah memenuhi stok. Kalau misalkan nanti di kedepannya banyak permintaan yang akan terjadi, maka kita sudah punya persediaan untuk dapat kita distribusikan. Yang ketiga adalah memperoleh potongan dari kuantitas pada saat membeli barang. Jadi kan biasanya kalau kita membeli barang dalam jumlah banyak itu akan lebih murah harganya. Maka ya sudah, kita beli saja lebih banyak terus untuk persediaan supaya nanti nilai yang kita bayarkan itu lebih sedikit. Yang keempat yaitu mengantisipasi inflasi dan perubahan harga. Jadi ketika terjadi inflasi maka harga-harga barang itu akan cenderung naik. Maka dari itu dengan kita memperoleh persediaan yang lebih banyak pada saat ini, kita dapat mengantisipasi harga yang nantinya akan naik. Jadi kita nggak rugi pada saat kita beli barang yang harganya tinggi karena kita sudah punya persediaan sebelumnya. Yang kelima, menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. Jadi ketika terjadi hal-hal tersebut, kita masih memiliki persediaan yang dapat kita penuhi jika terjadi permintaan barang. Dan yang terakhir, untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan barang dalam proses. Nah, ini sebenarnya untuk perusahaan manufaktur ya. Jadi dengan adanya persediaan barang dalam proses, maka kegiatan produksi itu akan tetap berlangsung sampai barang tersebut menjadi persediaan barang jadi. Next, ada penentuan persediaan. Yang pertama adalah perhitungan secara fisik. Perhitungan secara fisik meliputi kegiatan penjumlahan dan pengukuran jumlah persediaan yang ada pada saat itu, dan untuk menghindari kesalahan perhitungan, maka perlu diperhatikan aspek pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harus dilakukan oleh karyawan yang tidak bertugas menyimpan persediaan, karena jika perhitungan dilakukan oleh karyawan yang bertugas menyimpan persediaan, hal tersebut bisa jadi dilakukan manipulasi-manipulasi data atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang kedua, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Jadi misalkan dalam satu box, itu di dalam satu box itu ada berapa barang. Misalkan satu box itu ada 100 barang, harus ditulis secara jelas gitu ya. Yang ketiga, harus
harus dilakukan perhitungan ulang oleh pihak independen seperti akuntan publik. Yang keempat, setiap persediaan harus diberi label atau penomoran sehingga memudahkan perhitungan. Dan yang terakhir, harus ditunjuk seorang pengawas untuk menetapkan hasil akhir perhitungan. Oke, penentuan persediaan yang kedua yaitu kepemilikan barang. Di sini kepemilikan barang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada FOB Shipping Point. FOB Shipping Point di sini kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang yang dibeli keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada jasa pengiriman barang. Jadi ketika barang tersebut dijual dan sudah keluar dari gudang si penjual, maka itu sudah menjadi hak milik dari si pembeli. Maka dari itu biasanya beban angkut atau biaya angkut itu ditanggung oleh si pembeli. Yang kedua, FOB Destination Point, perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli terjadi saat barang telah sampai di gudang pembeli. Jadi kalau di Destination Point ini, ketika barangnya belum sampai itu masih menjadi tanggung jawab si penjual gitu, baru menjadi tanggung jawab atau menjadi haknya si pembeli pada saat barangnya sampai kayak gitu. Nah biasanya beban angkutnya ditanggung oleh si penjual. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan yang pertama yaitu sistem periodik. Pencatatan sistem fisik disebut juga pencatatan sistem periodik atau periodical system. Penerapan sistem pencatatan fisik yaitu harga pokok penjualan dihitung tiap akhir periode, yaitu setelah sisa barang dihitung secara fisik. Jadi kita baru bisa mengetahui nilai harga pokok penjualannya ketika barang-barang tersebut sudah dilakukan perhitungan secara fisik. Maka untuk mengetahui nilai harga pokok penjualan pada sistem periodik, caranya yaitu persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Berikut adalah contoh pencatatan transaksi dengan sistem periodik. Yang pertama, tanggal 1 Juli dibeli barang secara kredit dari PD Jaya seharga 20 juta. Di tanggal 6 Juli dikembalikan 10 unit barang karena rusak pada PD Jaya seharga 1 juta. Di tanggal 15 Juli dijual barang 100 unit kepada Tuan Budi dengan harga 15 juta secara kredit, dan di tanggal 16 Juli Tuan Budi mengembalikan 10 barang yang dibeli ke perusahaan karena rusak seharga 1.500.000. Yuk kita simak jurnalnya. Nah ini dia pencatatan atas soal-soal yang barusan Ibu bacakan. Di tanggal 1 Juli pencatatannya yaitu pembelian di debit, utang dagang di kredit seharga 20 juta. Lalu di tanggal 5 untuk retur pencatatannya utang dagang di debit mengkredit retur pembelian seharga 1 juta. Tanggal 15 Juli mendebit piutang dagang dan mengkredit penjualan atas transaksi penjualan kredit seharga 15 juta, dan di tanggal 16 Juli pencatatannya yaitu retur penjualan di debit dan mengkredit piutang dagang seharga 1.500.000 untuk pencatatan retur penjualan. Nah, ini adalah jurnal-jurnal untuk pencatatan pembelian dan penjualan menggunakan sistem periodik. Sistem pencatatan persediaan yang kedua yaitu sistem perpetual. Pencatatan sistem ini lebih banyak digunakan untuk pencatatan persediaan barang yang jenisnya tidak terlalu banyak dan harga satuan tiap jenis barang relatif tinggi. Kenapa? Karena dalam pencatatan perpetual ini membutuhkan kartu persediaan untuk mencatat masing-masing jenis atau masing-masing barang yang dimiliki dalam persediaan barang. Jadi ketika jumlah barangnya itu banyak, maka kartu persediaan yang akan dibutuhkan pun banyak dan itu tidak akan efisien. Yang kedua, untuk jenis barang yang relatif tinggi dengan adanya kartu persediaan, maka ini akan lebih memudahkan pengawasan gitu. Karena barangnya harganya mahal, maka pengawasan itu juga harus lebih ketat kan. Maka dari itu menggunakan kartu persediaan. Prosedur pencatatan persediaan sistem perpetual. Yang pertama, faktur pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian dengan mendebet akun persediaan, kredit akun utang dagang, dan dicatat dalam kartu persediaan. Yang B, memo kredit dari kreditur dicatat sebagai, jadi memo kredit dari kreditur itu maksudnya adalah retur pembelian.
Yang pertama, dicatat dalam jurnal umum dengan mendebet akun utang dan mengkredit akun persediaan. Yang kedua, dicatat dalam kartu persediaan barang sebagai pengeluaran. Jadi untuk retur pembelian ini, pada saat kita melakukan retur pembelian di dalam kartu persediaan, kita memasukkannya ke dalam kolom pengeluaran gitu. Jadi meskipun itu pembelian yang harusnya masuk ke kolom pembelian, karena itu retur, kita akan masuknya ke kolom pengeluaran. C. Faktur penjualan atas penjualan kredit. Yang pertama, dicatat dalam jurnal penjualan dengan mendebet piutang dagang dan mengkredit akun penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan dicatat debit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan. Yang ketiga, harga pokok barang yang dijual dicatat dalam kartu persediaan barang sebagai pengeluaran atau mutasi keluar. Nah, jadi pada saat kalian menjurnal penjualan itu kan nanti akan ada akun harga pokok penjualan kan, itu didapat dari kartu persediaan kolom kepengeluaran. Yang D, memo kredit atau retur penjualan. Yang pertama, dicatat dalam buku jurnal umum dengan mendebet akun retur penjualan dan kredit akun piutang dagang. 2. Harga pokok barang yang diterima kembali dicatat debit akun persediaan, kredit harga pokok penjualan. Yang ketiga, harga pokok barang yang diterima kembali dicatat dalam kartu persediaan barang yang bersangkutan sebagai pemasukan atau mutasi masuk. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam pencatatan sistem perpetual, baik transaksi pembelian maupun penjualan barang dicatat dalam akun persediaan. Untuk mengetahui nilai persediaan pada akhir periode dalam sistem perpetual, tidak perlu dilakukan perhitungan secara fisik karena saldo akun persediaan menunjukkan informasi nilai persediaan barang pada akhir periode yang bersangkutan. Jadi sudah menemukan jelas ya apa perbedaan antara sistem fisik dan sistem perpetual dalam persediaan barang dagang. Berikut adalah contoh pencatatan transaksi dengan sistem perpetual. Tanggal 1 Juli dibeli barang secara kredit dari PD Jaya seharga 20 juta dan di tanggal 6 Juli dikembalikan barang tersebut sebanyak 10 unit kepada PD Jaya seharga 1 juta. Tanggal 15 Juli dijual barang 100 unit kepada Tuan Budi dengan harga 15 juta secara kredit dan HPP barang 50.000 per unit, dan di tanggal 16 Tuan Budi mengembalikan barang yang dibeli ke perusahaan karena rusak seharga 1.500.000. Nah, sekarang kita lihat pencatatannya ya. Oke, berikut adalah pencatatan atas transaksi yang sudah Ibu bacakan di slide sebelumnya. Di tanggal 1, jurnalnya adalah persediaan di debit, kreditnya utang dagang untuk mencatat pembelian secara kredit. Lalu di tanggal 5, jurnalnya utang dagang di debit, kreditnya persediaan, dan itu untuk mencatat retur pembelian. Lalu di tanggal 15 mendebet piutang dagang, kreditnya penjualan, dan ada harga pokok penjualan mengkredit persediaan barang dagang. Nah, untuk harga pokok penjualan ini didapatkan dari yang tadi ya, di soal itu kan dikasih tahu bahwa HPP sebesar 50.000 per unit, yang dijual adalah 100 unit, berarti 50.000 dikali 100, maka dapatlah 5 juta. Dan di tanggal 16 ada retur penjualan, pencatatannya debit retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Dan untuk harga pokok barang dagang yang harga pokok penjualan yang dicatat pada retur penjualan tersebut yaitu sebesar 50.000, sama ya seperti penjualannya. Jadi 50.000 dikalikan berapa tadi yang diretur? 10, berarti 50.000 dikali 10 sama dengan 500.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan di perpetual pada saat ada retur penjualan, maka nilai HPP-nya itu sama seperti nilai pada saat penjualan barang dagangnya. Yang membedakan adalah berapa sih jumlah yang diretur. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi pencatatan persediaan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan ketika kalian mengerjakan siklus akuntansi ya. Terima kasih telah menyaksikan video Ibu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.